Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami akan menjelaskan materi mengenai konflik sosial dan kekerasan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Atta Mumtaz. Saya Andrika Suraya Pipa. Saya Sabirna Salsabila Zahira. Dan teman kita yang berhalangan hadir, Dava Ibnu Sabil. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dava Ibnu Sabil. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian dan faktor prolog. Prolog adalah kehidupan sosial di masyarakat bersifat dinamis dan terdapat banyak perbedaan sosial yang mutlak di lingkungan masyarakat. Beragaman dari perbedaan tersebut seringkali tidak disikapin secara bijak. Akibatnya perbedaan sosial menyebabkan masyarakat lupa mengenai konsekuensi atas keberagaman sosial. Pada akhirnya banyak pihak yang melampiaskan perbedaan tersebut dengan upaya untuk menjatuhkan satu sama lain. Sikap tersebut menjadi akar munculnya sebuah konflik sosial. Konflik sosial. Pengertian konflik sosial. Konflik dapat diartikan sebagai benturan kepentingan antara dua orang atau lebih yang saling memengaruhi dalam proses interaksi sosial. Kedua pihak akan berusaha mencapai tujuannya dengan melakukan berbagai upaya, termasuk menjatuhkan pihak lawan. Yang pertama itu konflik sosial. Faktor dan konflik sosial. Yang pertama itu kemajemukan masyarakat, adanya ketidakadilian dalam keberagaman masyarakat. Contohnya seperti sikap primordialisme, etnosentrisme, dan sikap partalisme. Perbedaan ideologis berkaitan dengan perbedaan keyakinan, ide ataupun nilai-nilai tertanam kuat dan nilai sebagai sesuatu yang ideal. Contohnya seperti konflik antara partai dan politik. Yang ketiga itu perbedaan kepentingan, adanya kepentingan yang berlawanan antara pihak yang berkonflik. Contohnya konflik antara buruh dan perusahaan berkaitan dengan tuntutan penaikan upah. Yang keempat, perubahan sosial. Akibat perubahan sosial, kondisi suatu kelompok dapat terganggu, bahkan terancam sehingga berupaya untuk menentang kelompok lain. Contohnya seperti munculnya teknologi menyebabkan konflik antara driver taksi online dengan taksi konvensional. Yang kelima, kesenjangan sosial ekonomi. Konflik dapat terjadi akibat pembangunan yang tidak merata sehingga menciptakan kecenderungan sosial di masyarakat. Contohnya seperti konflik antara penduduk asli dengan pendatang yang terjadi akibat pembangunan lebih berpihak kepada pendatang. Sekian dan terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan sikap-sikap pemicu sosial dan macam-macam konflik sosial. Jadi yang pertama itu sikap-sikap pemicu sosial itu yang pertama ada primordialisme, yaitu paham yang menunjukkan sikap yang berpegang teguh pada keyakinan sudah dibawa sejak lahir, seperti ras, suku, dan agama. Contohnya itu seperti perekrutan kesamaan berdasarkan suku, ras, dan agama. Lalu yang kedua itu ada etnosentrisme, yaitu mengarahkan seorang atau kelompok untuk menganggap suatu kebudayaan, ciri fisik, adat istiadat, dan tradisi lebih unggul daripada kelompok lain, seperti ujaran kebencian yang berdasarkan sara. Lalu yang ketiga ada politik aliran, yaitu pengelompokan masyarakat berdasarkan aliran atau ideologi tertentu dan umumnya berupa partai politik yang dikelilingi oleh sejumlah organisasi masyarakat atau ormas. Contohnya itu dalam satu agama, yaitu seperti agama Islam, terdapat dua kelompok organisasi, yaitu pertama ada Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama atau NU. Lalu yang berikutnya ada politik aliran berkaitan dengan tiga golongan masyarakat Jawa menurut Clifford Geertz, yaitu yang pertama ada santri, yaitu golongan atau kelompok masyarakat yang taat dengan agama Islam. Lalu yang kedua itu ada abangan, yaitu kelompok yang tidak taat kepada ajaran agamanya. Lalu yang ketiga ada priai, yaitu
kelompok golongan bangsawan atau ningrat yang tidak terlalu taat dalam ajaran agama. Lalu yang berikutnya ada macam-macam konflik sosial beserta dampaknya. Yang pertama itu ada jenis konflik berdasarkan kehidupan sosial. Yang pertama ada konflik vertikal, konflik yang melibatkan pihak-pihak dengan kedudukan sosial yang berbeda. Dampaknya itu dari konflik tersebut yaitu menimbulkan ketidakadilan sosial. Lalu yang kedua ada konflik horizontal, konflik antara pihak dengan kedudukan yang sederajat atau setara. Dampak dari konflik tersebut adalah menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. Yang kedua, jenis konflik berdasarkan oleh anggotanya. Yang pertama ada konflik interpersonal, yaitu merupakan konflik yang terjadi dalam diri seseorang yang didasari adanya rasa ketidakpuasan dengan diri sendiri maupun mempertanyakan diri sendiri terkait nilai atau identitas. Lalu, konflik interpersonal dapat berdampak pada gangguan kecemasan, rentan untuk melukai diri sendiri dan menjauhi dari kalangan orang-orang. Lalu yang B, konflik interpersonal merupakan konflik yang terjadi antar individu dan didasari oleh adanya perbedaan pendapat, nilai, ide maupun relasi tentang hubungan sosial. Dampak dari konflik interpersonal yaitu timbulnya pertengkaran dan berdampak pada masalah psikologis maupun emosional. Yang ketiga, konflik intergroup atau intersociety merupakan konflik yang terjadi antar kelompok atau antar masyarakat dan didasari oleh adanya perbedaan budaya, agama, bahasa, etnik maupun kelas sosial. Dampak yang ditimbulkan oleh konflik intergroup atau intersociety yaitu timbulnya rasisme, diskriminasi, eksklusi sosial, munculnya ketimpangan sosial maupun saling serang antar kelompok. Lalu yang terakhir ada konflik internasional, merupakan konflik yang terjadi antar negara dan bersifat global. Contohnya seperti peperangan atau terorisme. Dampak dari konflik tersebut yaitu munculnya korban perang, eksploitasi sebagai tentara, serta keterlibatan dalam ekstremisme agama. Lalu yang ke poin selanjutnya jenis konflik berdasarkan sifatnya. Yang pertama, konflik manifest. Konflik yang bersifat terbuka diketahui oleh banyak pihak secara umum dan disertai kekerasan fisik. Contohnya seperti konflik antar penduduk asli dengan masyarakat pendatang yang disertai oleh kerusuhan serta kekerasan fisik. Dampak dari konflik manifest yaitu timbulnya korban jiwa dan kerusakan fasilitas umum. Lalu yang kedua ada konflik laten, yaitu konflik yang bersifat tertutup, hanya diketahui oleh pihak yang berkonflik dan didorong oleh prasangka, sikap, intoleransi, serta kecemburuan sosial. Contohnya, ada pembangunan yang tidak merata antara masyarakat pendatang dengan penduduk asli, menimbulkan kecemburuan sosial antara dua kelompok tersebut. Dampak dari konflik tersebut yaitu menimbulkan kesenjangan sosial dan menimbulkan perpecahan masyarakat. Selanjutnya ada dampak konflik sosial. Dampak konflik sosial terbagi menjadi dua, yaitu dampak konstruktif dan dampak destruktif. Dampak konstruktif adalah konflik sosial yang dapat membawa nilai-nilai positif dan membangun bagi masing-masing pihak yang berkonflik, seperti memperkuat ikatan sosial di dalam kelompok karena adanya musuh bersama. Yang kedua, mendorong keaktifan individu dan kelompok untuk berpartisipasi dalam konflik melalui tuntutan atau perlawanan. Yang ketiga, menegaskan posisi kelompok, lawan versus kawan. Yang keempat, menghasilkan dialog antar pihak yang berkonflik. Yang kelima, menciptakan perubahan sosial, seperti sebagai cara dalam menuntut keadilan dan memperbarui norma lama dan menciptakan norma baru sesuai kebutuhan masyarakat. Dan yang kedua itu ada dampak destruktif. Dampak destruktif adalah konflik sosial yang dapat menghasilkan dampak negatif dan akibat buruk bagi pihak yang berkonflik, seperti munculnya korban dan memecah belah masyarakat, seperti dapat memicu kekerasan fisik, situasi keamanan menjadi tidak kondusif, menghasilkan kerugian material, harta benda, dan non-material, seperti korban jiwa dan trauma. Dan yang keempat itu ada lumpuhnya perekonomian di daerah konflik dan retaknya persatuan di masyarakat. Lalu berikutnya ada konflik sosial dan kekerasan. Konflik sosial dapat diartikan sebagai pertentangan yang masing-masing pihak di dalamnya berupaya untuk saling menyingkirkan. Dan kekerasan dalam arti sempit merupakan tindakan fisik yang mengarah pada orang atau kelompok tertentu dan dilakukan secara sengaja, seperti tindakan pemukulan maupun pengeroyokan. Sedangkan dalam arti luas, kekerasan tidak hanya berwujud tindakan fisik.
tapi juga berwujud tindakan verbal, seperti ancaman maupun perundungan yang biasa disebut sebagai bullying. Konflik sosial tidak selalu sama dengan kekerasan. Hal ini dikarenakan konflik sosial tidak selalu mengarah pada ancaman atau tindakan fisik. Konflik umumnya berwujud pertentangan yang melibatkan pihak yang saling berlawan. Sedangkan kekerasan sudah mengarah pada tindakan fisik maupun ancaman secara verbal. Contohnya, aksi demonstrasi mahasiswa yang jika dilakukan secara kondusif, maka kasus tersebut hanya termasuk sebagai konflik sosial. Dan akan tetapi, jika dalam aksi tersebut terdapat aparat yang memukul atau melukai fisik dari para demonstran, maka konflik tersebut sudah mengarah pada bentuk kekerasan. Selanjutnya ada jenis-jenis kekerasan. Yang pertama ada fisik, yang itu seperti perkelahian atau kekerasan seksual. Dan yang kedua itu ada verbal, seperti menghina, mengejek, atau juga bullying. Dan yang terakhir itu ada mental atau psikologis, seperti dikucilkan, direndahkan, dan juga diasingkan. Pada bagian selanjutnya, kita akan belajar mengenai pencegahan konflik dan menciptakan perdamaian sosial. Nah, di mana pada bagian ini, kita akan membahas mengenai pencegahan konflik, resolusi konflik, manajemen konflik, dan transformasi konflik, serta cara membangun perdamaian sosial di masyarakat. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pencegahan konflik. Konflik sosial dapat dicegah apabila masyarakat memiliki kepekaan sosial dalam mengenali tanda-tanda atau gejala konflik sosial. Misalnya, ketika menghadapi percekcokan atau perselisihan yang berlarut-larut, perbuatan yang kurang menyenangkan, atau tindakan yang berpotensi merugikan orang lain. Terdapat langkah-langkah pencegahan konflik yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah pemantauan cermat terhadap perselisihan yang berpotensi menimbulkan kekerasan. Kedua, ada pembentukan mekanisme peringatan dini. Ketiga, perencanaan koordinasi untuk mencegah konflik. Keempat, pelembagaan mekanisme pencegahan di tingkat lokal, regional, atau internasional. Baik, kita beranjak ke materi yang kedua, yaitu resolusi konflik. Nah, teman-teman, resolusi konflik merupakan penyelesaian konflik menggunakan upaya negosiasi atau bentuk lain yang dapat diterima secara bersama, bukan melalui otoritas hukum atau kekuatan tertentu, teman-teman. Nah, tujuannya adalah menyelesaikan konflik secara tuntas sehingga semua kebutuhan para pihak terpenuhi dan konflik menghilang. Nah, resolusi konflik dapat diwujudkan melalui pengamatan atau penyelidikan secara saksama. Misalnya, mulai dari latar belakang, isu masalah, perilaku antar pihak, dan tuntutan yang diinginkan oleh tiap-tiap pihak. Baik, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu manajemen konflik. Manajemen konflik lebih menekankan pada kemampuan untuk mengendalikan intensitas konflik, dampak, dan efeknya melalui berbagai metode, seperti intervensi, negosiasi, upaya diplomatik, serta mekanisme kelembagaan. Yang pertama, ada manajemen konflik berdasarkan kepentingan, di mana yang dapat kita lakukan adalah dialog, yaitu melakukan refleksi secara kritis mengenai perbedaan harapan hidup bersama dan sikap konformitas dalam masyarakat. Kedua, ada pertemuan, keterlibatan pihak ketiga yang netral untuk membantu mencari akar penyebab konflik dan membantu menemukan solusi. Ketiga, ada negosiasi, di mana kesepakatan yang dilakukan antar pihak bertikai untuk bertemu dan bertatap muka melakukan perundingan dan kesepakatan antar pihak. Keempat, ada mediasi, yaitu melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak mengikat. Selanjutnya, ada manajemen konflik berdasarkan pendekatan hak. Yang pertama, ada arbitrase, yaitu melibatkan pihak ketiga dan pihak yang berkonflik harus menerima keputusan pihak ketiga atau penengah. Yang kedua, ada adjudifikasi, yaitu melibatkan pihak ketiga yang berwenang penuh memberikan keputusan dalam menyelesaikan konflik. Nah, selanjutnya ada transformasi konflik. Transformasi konflik bertujuan untuk melibatkan para pelaku konflik untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan yang memberdayakan setiap orang dalam jangka waktu panjang di berbagai lapisan masyarakat. Nah, terdapat beberapa dimensi dalam transformasi konflik.
Yang pertama, ada dimensi personal, yaitu berfokus pada diri seseorang untuk mengubah emosi, sikap, maupun perilaku individu untuk menjauh dari tindak kekerasan akibat konflik. Kedua, ada dimensi relasional, yaitu membangun kembali hubungan antar individu dan kelompok yang retak akibat konflik. Ketiga, ada dimensi struktural, yaitu peningkatan keadilan sosial, ekonomi, politik, maupun hukum akibat pembangunan yang tidak merata yang memicu konflik. Terakhir, ada dimensi kultural, yaitu memerankan kesamaan nilai-nilai budaya sebagai alat untuk mendamaikan konflik sehingga bisa memulihkan kembali persatuan dalam masyarakat. Wah, kita tidak terasa teman-teman sudah ada di penghujung materi, yaitu membangun perdamaian sosial. Ketika konflik tidak mampu dicegah, maka dibutuhkan upaya-upaya perdamaian, baik melalui pendekatan berbasis hak maupun kepentingan. Tujuannya untuk menegakkan perdamaian. Setelah konflik mereda atau terjadi gencatan senjata, perdamaian tetap harus dijaga dan diolah dengan melibatkan berbagai pihak agar konflik tidak kembali muncul. Ada berbagai upaya yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah pencegahan konflik atau preventif. Pencegahan penting dilakukan agar konflik dapat diantisipasi, diselesaikan secara bijak, dan tidak berujung pada tindak kekerasan. Kedua, membentuk perdamaian atau peacemaking, di mana para pihak melakukan negosiasi, menyepakati perdamaian, dan mengimplementasikan perjanjian yang sudah disepakati. Ketiga, ada menjaga perdamaian atau peacekeeping, yaitu menjaga dan mencegah eklarasi atau pecahnya konflik baru sehingga mampu menciptakan suasana lingkungan yang kondusif untuk perdamaian. Yang terakhir, ada membangun perdamaian atau peace building, menciptakan kondisi perdamaian secara mandiri untuk mencegah kembalinya terjadi konflik. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dadah.